Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata pelajaran strategi pembelajaran pendidikan agama Islam di SD, SMP, SMA, dan SMK, yakni Bapak Dr. Haji Bahtiar Nasution MPDI. Baiklah, di sini kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasikannya sendiri. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya atau menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferring. Konsep discovery learning merupakan pembentukan kategori atau konsep-konsep yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. Peserta didik dikatakan memahami suatu konsep apabila mengetahui 5 unsur dasar konsep, yaitu yang meliputi pertama, nama, kedua, contoh-contoh atau konsep-konsep, yang ketiga ada karakteristik baik yang positif maupun negatif atau yang pokok maupun tidak, dan yang keempat ada rentangan karakteristik, dan yang kelima ada kaidah. Lanjut, kelebihan penerapan discovery learning yaitu membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh pengertian ingatan dan daya transfer. Menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki yang berhasil. Keempat, ada metode ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Lanjut, peserta didik mengarahkan kegiatan belajar mengajarnya sendiri dengan melibatkan akal dan motivasinya. Strategi ini dapat membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Berpusat pada peserta didik dan guru yang bersama berperan aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Kedelapan, membantu peserta didik menghilangkan skeptisme atau keraguan-keraguan karena mengarah pada kebenaran yang finalnya tertentu dan pasti. Next, selanjutnya, peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide, lebih baik membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Selanjutnya ada mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri atau pengetahuan serta ide-ide sendiri. Mendorong peserta didik berpikir intuisi dan menerumuskan hipotesis sendiri, memberikan keputusan yang bersifat intrinsik, situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. Selanjutnya, proses belajar mengajar meliputi sesama aspeknya. Peserta didik menuju pada pembentukan manusia seutuhnya, meningkatkan tingkat penghargaan pada peserta didik, kemungkinan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar seperti buku, internet, atau guru, atau dan lain sebagainya. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu lebih aktif dalam berbicara, mengaplikasikan sesuatu dari yang terdapat ide-ide dia. Langkah-langkah implementasi discovery learning yang pertama ialah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik pada peserta didik. Lalu ada kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Memilih materi pelajaran. Lalu ada menentukan topik-topik yang harusnya dipelajari peserta didik secara induktif dari contoh-contoh generalisasi. Sebagai lanjutan, pengembangan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik. Mengatur topik-topik pelajaran
yang sederhana ke kompleks, yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. Prosedur aplikasi discovery learning yang pertama adalah stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua ada problem statement atau penyataan identifikasi masalah. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data, serta yang keempat ada data processing atau pengolahan data, dan verification atau pembuktian, serta generalization atau menarik kesimpulan atau mengeneralisasikan. Langkah atau tahapan dari prosedur pelaksanaan discovery learning adalah stimulasi atau stimulus, memulai kegiatan proses mengajar belajar dan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pecahan masalah, problem statement atau pertanyaan. Yang kedua ada identifikasi masalah, yakni memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian dengan salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis, jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data, memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya sebuah hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, ada data processing, di mana artinya ialah pengolahan data. Mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa melalui wawancara, observasi dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Lalu yang kelima ada verification atau pembuktian, yakni melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkannya tadi, dihubungkan dengan hasil data processing. Keenam adalah generalization. Generalization ialah sebuah atau menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil dari verifikasi. Sistem penilaian menggunakan discovery learning ini, penilaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan dua jenis penilaian. Yang pertama adalah tes, yang kedua yakni non-tes. Serta penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif, proses sikap, dan penilaian hasil kerja peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di materi pembelajaran discovery learning ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.